adillah pada kami tak bodoh. Meski memang kami tak pandai, tapi kami berjanji akan tetap mengkritik sesuai isi hati. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat EJTNA semua, kembali saya bersama Pak Mehmet Hakim, Dr. Mehmet Hakim, seorang akademisi, pengamat politik, tapi juga hari ini turut bersama-sama dengan rekan-rekannya untuk memperjuangkan Bapak Anies Rashid Baswedan mengawal sampai mencapai tahta di RI 1, begitu Pak ya? Amin. Amin. Ya, tentu kebahagiaan juga buat kita semua ketika melihat banyak kemudian orang-orang berbondong-bondong, pihak-pihak yang kemarin-kemarin masih belum mau terus terang, sekarang udah mulai terus terang, Pak ya, untuk mau bersama-sama mendukung Pak Anies Rashid Baswedan. Tapi yang akan kita bahas hari ini tidak kepada fokus Pak Aniesnya, tapi fokus kepada pihak-pihak yang minimal dalam pandangan kita ini seperti yang berupaya menggagalkan proses pencalonan Pak Anies Nyapres, begitu ya. Betul. Kita akan masuk ke sini tentang manuver Firly, tapi sebelumnya kita ingin perlihatkan dulu ini dari koran Tempo. Wah, ini mengerikan ini. Ya, terpaksa mundur di tengah kontroversi Formula E. Siapa dia? Nah, kita lihat Fitroh. Fitroh mundur dari Direktur Penuntutan KPK di tengah kontroversi kasus Formula E. Ia disebut menolak skenario Firly Bahuri, tentu dalam kaitan mentersangkakan Anies Baswedan. Nah, kita sekilas saja, nanti kita masuk pada diskusi. Jakarta, Fitroh Roh Cahyanto mengundurkan diri dari jabatan Direktur Penuntutan Komisi Pemberantasan Korupsi di tengah kontroversi pengusutan kasus Formula E. Ia mengundurkan diri meski belum genap 5 tahun menjabat sebagai Direktur Penuntutan. Fitroh enggan menjelaskan alasan dirinya memilih kembali ke Kejaksaan Agung. Ia meminta agar mengkonfirmasi urusan tersebut kepada Kepala Bagian Pemberitaan KPK Ali Fikri. Maaf Mas, monggo konfirmasikan saja ke mereka, katanya. Nah, ini menarik ketika kita melihat sepak terjang Firly Bahuri dalam banyak kesempatan kita saksikan seperti yang ngotot gitu. Ngotot ingin mentersangkakan Anies Baswedan. Nah, kira-kira nih bagaimana dalam pandangan seorang Pak Dr. Mehmet melihat upaya-upaya ini? Barangkali ada informasi juga mungkin Pak Mehmet terkait sosok Firly Bahuri ini yang kontroversial sebetulnya kan dari dulu. Gimana Pak? Memang KPK ini sejak ganti ketuanya selalu membela kepentingan penguasa, bukan menegakkan keadilan atau memberantas korupsi dalam arti yang sebenarnya. Ya. Kalau begitu di sinyalemen banyak pihak mengatakan bahwa ini KPK sudah jadi alat politik. Iya, persis. Nah, kemarin kita bisa lihat sama-sama ya saat Pak Denny Indrayana cerita itu jelas sekali, nggak ada teleng aling-aling lagi. Ditambah lagi dengan pada saat Pak Mahfud MD menjelaskan hal itu. Jadi udah clear, nggak ada lagi alasan bahwa KPK ini bukan alat politik gitu, bukan. Itu sudah jelas sekali disiapin. Ketua partai ini ada kasusnya, ketua partai ini ada kasusnya. Nah, termasuk Anies. Kalau memang sudah ada isyarat dari istana, nah tinggal nangkep. Hari ini kita dengar berita bahwa ini mengkonfirmasi bahwa di bawah seorang Firly, Direktur Penuntutan, itu menolak. Menolak secara biasa nggak bisa, tapi akhirnya dia mundur. Ya, ini kita juga heran nih dapat bocoran begitu detail di Tempo ya. Betapa seorang Firly ini bukan main ingin tersangkakan
Anies Baswedan. Ada apa sih sebenarnya? Apa dia musuhan sama Anies? Apa sih mungkin dulunya atau dia jadi alatnya oligarki. Oligarki. Nah, itu banyak ya. Kalau kita lihat model-model Sambo, ya kan nggak akan jauh. Akhirnya gini juga. Cuman kalau Sambo membunuh, kalau ini menahan, kira-kira sama aja. Jadi ini gawat menurut saya, gawat sekali. Tapi saya alhamdulillah ini skenario Allah ya. Begitu hari ini Allah menunjukkan kekuasaannya, seorang Fitroh Roh Cahyanto mundur dan dibuka tuh semuanya, aib Firly semua keluar. Sebelumnya kalau kita lihat di berita-berita FIFA atau Tempo juga bahwa Firly itu menyelamatkan rekening gendut. Nah, dulu ya. Sebentar Pak Mehmet, ini mulai masuk ke rekening gendut. Sebetulnya ini Pak Mehmet juga sudah menulis tentang itu ya di bulan Oktober 2022. Ya, udah lama itu. Judulnya Manuver Firly Bahuri yang terkait rekening gendut Jenderal Polisi. Monggo Pak, silakan dilanjut. Jadi kalau dari sini dia menyelamatkan orang-orang yang nggak jelas dari mana uangnya, tapi dia selamat. Di DPR itu dia dapat suara secara aklamasi. Semuanya setuju. Ya. Kaitkan ini rekening gendut, ini secara aklamasi. Biasanya kan DPR nggak begitu. Ya. Ya, ini dulu lah. Ada aja yang alot sekali. Ini nggak lancar. Nah, ini sudah kita curigai. Ada apa sebenarnya, makanya banyak kontroversi. Ini ada yang setuju, ada yang nggak setuju. Dan ujung-ujungnya setelah terpilih, mungkin inilah tugas Firly yang sebenarnya. Jangan sampai ada orang di luar kekuasaan yang nyalon. Kira-kira ya. Kira-kira seperti itulah. Iya. Kan saya juga ingat tuh kurang lebih kalimatnya Denny Indrayana itu, hukum hari ini dijadikan alat untuk melanggengkan kekuasaan. Iya persis. Dengan atau tanpa pemilu sekalipun. Saya setuju tuh statement itu. Okay. Nah, berbicara tentang KPK, selain tadi Pak Eko juga ada Pak Karyato. Jadi di kemarin-kemarin kita dengar juga beliau dilaporkan oleh LSM, saya lupa namanya, ke DKPP KPK karena dianggap tidak mematuhi perintah dari pimpinan, yaitu Firly Bahuri. Ini saya yakin LSM ini tentu mohon maaf lah, dalam perspektif publik rakyat hari ini ya itu bayaran saja lah, dibayar untuk melaporkan. Cuman jadinya kan malah makin terbuka gitu. Makin terlihat bahwa di KPK ada orang-orang yang menolak untuk menaikkan level dari penyelidikan ke penyidikan. Ya, tapi barangkali terlepas dari itu, ya nama baik Pak Anies tentu itu sudah dihancurkan dengan dijadikan tersangka. Sebenarnya enggak juga ya, karena orang secara umum percaya bahwa Pak Anies itu bukan koruptor. Enggak, dia enggak suka main-main uang. Ya. Bahkan ada sahabatnya, ini saya ceritanya. Iya, boleh. Dulu pernah membantu waktu dia mau jadi gubernur, merasa berjasa kan. Mintalah duit ke Anies. Nggak dikasih. Nggak punya, gaji saya cuma segini. Cuma gini gimana karunya. Dan dari sahabatnya juga, siapa? Geis Saliva. Dia kan ngomong, ya orang-orang Anies ini yang nasibnya kayak gini katanya. Jadi nggak bisa. Makanya benar juga kalau ada yang bilang kalau pengen jadi kaya ya jangan jadi politikus. Iya. kecuali Anda korupsi. Jadi pedagang aja. Jadi pedagang aja, jadi pebisnis. Nah, kemarin juga kan dirilis dari Transparansi Internasional ya kalau nggak salah, indeks korupsi kita ini jatuh dari 38 ke 34 kalau tidak salah. Kalau itu naik ya. Pokoknya jadi lebih buruk lah gitu kan ya. Jadi lebih buruk. Mungkin saja Pak Firly pengennya sesuai dengan isi hati nuraninya beliau, tapi karena tekanan yang luar biasa dari kekuasaan yang lebih besar dari dia, akhirnya mau tidak mau dia melakukan itu. Nah, gimana pendapat Pak Mehmet? Ya, kalau kita hitung-hitungan nih, kalau orang yang tidak jadi ketua KPK kan masih hidup juga. Ya kan banyak mantan-mantan ketua KPK di luar. Ya. Masa kita takut kalau misalnya jabatan jadi ketua
KPK itu betul-betul begitu nilai tingginya, ya nanti di akhirat juga kan dihukum itu. Gimana? Ini kan godaan manusia itu Pak Mehmet, harta, tahta, wanita katanya. Wanita nggak kena mungkin harta nggak kena mungkin tahta. Sekarang apa sih hebatnya jadi ketua KPK? Bahkan dia dimusuhi koruptor kan. Kalau ini jadi dimusuhi koruptor nggak KPK sekarang? Dimusuhi oleh koruptor yang sudah ditangkap dan tidak dimusuhi sama koruptor yang belum tertangkap. Enggak ditangkap. Jadi barangkali kalau begitu artinya yang harus diberikan nasihat ini dari rakyat jelata kepada mereka termasuk Pak Firly itu lebih kepada nasihat di aspek religi gitu, atau ada yang lain? Ya sebagai perwira tinggi polisi harusnya satria lah. Ya Firly itu harus lebih cinta pada negara lah daripada pada kedudukannya. Ya dia pasti tahu lah bagaimana sepak terjang pemerintahan sekarang. Nah apa tidak mau pimpinan KPK itu melihat Indonesia lebih baik. Kalau memang tertekan ya mundur aja. Pak Fitroh juga Bisa berani mundur dan yakin saya yang mundur itu juga hidupnya tetap bagus. Termasuk Pak Novel Baswedan yang sekarang ada di luar, kembali ke polisian ya. Hidup juga. Jadi jangan takut lah, tahta ini kan hanya sebentar aja. Baik Pak Mehmet, ada lagi terakhir yang mau disampaikan terkait konten kita hari ini? Ya, terima kasih Kang Ipul. Jadi seperti biasa Pilpres itu kan cuma 5 tahun sekali. Siapapun yang jadi presiden ya kita cobalah terima dengan apa adanya. Jangan pula karena kita nggak suka dikerjain, terus mau ditahan. Ya kalau kayak orang yang nggak ngerti ditahan, makanya ini pembelanya se-Indonesia loh, nggak main-main ini. Jadi ya kita baik-baik aja lah, kerjakan sesuai dengan tupoksinya. KPK cobalah berantas korupsi dengan sebenar-benarnya. Apa yang sudah ada, laporan-laporan sudah, coba diikutin lagi, digali lagi. Jangan, oh ini kawan saya, jangan. Oh itu bukan kawan saya, kerjain. Jangan sampai begitu. Nah ini contoh yang tidak bagus lah buat pimpinan. Kira itu aja. Baik, terima kasih Pak Mehmet. Ini seperti yang sering kita dengar juga, sunatullahnya memang kan kekuasaan dipergilirkan. Jadi ya sudah, terima saja kondisi-kondisi yang ada, tegak lurus saja pada aturan begitu Pak. Iya. Oke. Terima kasih Pak Mehmet. Sama-sama. Sudah berkunjung lagi ke studio SCT Channel. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.